Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali saya kedatangan tamu nih. Ya, mungkin yang masih inget nih, Ria Purnamasari, betul ya? Iya betul kok. Betul ya? Kayak nama penyanyi. Ita dong Ita. Oh Ita, iya. Gimana kabarnya? Ria? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya udah berhijab ya. Iya nih. Udah lama apa belum nih? Udah Apa cuma dong. kesini doang nih? Enggak, udah mulai latihan kalau setiap keluar rumah udah mulai pakai. Oh, Cuman gitu. emang ada beberapa tempat belum bisa full. Oke, ke kantor belum? Belum. Karena nggak boleh, memang peraturan perusahaan. Oh peraturan perusahaan, nggak boleh. Nggak boleh. Padahal kerja kantoran tuh ya? Iya. Bukan kerja di mesin kan? Bukan. Masih nggak boleh juga? Nggak. Widih. Nah Ria ini dulu kan datang ke Studio Grama Jakarta bulan Agustus ya kalau nggak salah ya? Juli. 27 Juli. 27 Juli, ingat banget tanggalnya. Iya dong. Soalnya tanggal dia sadat soalnya. Iya. 27 Juli 2024. Iya. Nah berarti udah hampir setahun ya. Nah ini ditemenin calonnya nih ya. Ini calonnya bener? Insya Allah. Insya Allah. Bukan ngaku doang nih. Namanya siapa? Alvin. Alvin, kok. Nah ini calonnya. Ini sekantor nih. Kantor. Satu kantor. Waduh, berarti dulu bukan gara-gara dia ya masuk Islam ya? Sebagian besar ya karena diskusi juga. Oh karena diskusi, tapi bukan dipaksa kan? Enggak ada. Enggak. Oh enggak. Jadi ini calon udah berapa lama nih? Setahun ya? Setahun kurang Oh, lebih ya setahun. jalan. Setahun. Terus gara-garanya dulu gimana dia? Caranya gimana dia dulu? Dicekokin video koko pokoknya. Dicekokin video Donitan? Iya. Waduh. Nih, lu udah pernah nonton Donitan belum? Donitan siapa apaan sih gitu? Aku pikir Siapa dulu. sih gitu? Iya. Lu tau Donitan apa sih? Kirain tuh Donitan itu tuh nama channel. Oh, nah emang nama Emang nama channel. channel. Maksudnya kayak merek-merek gitu loh. Oh merek, Iya. waduh. Merek apa? Merek celana dalam gitu? Gak taunya YouTube. Enggak, Oh, belum pernah oke. gitu. Nah, dikirimin lah terus sama dia. Terus? Setelah dikirimin gimana? Awalnya nggak mau nonton kok. Kamu nonton? Nggak mau. Kayak Setelah nonton? apa sih ini gitu. Ntar gue Islamisasi. Iya di Islamisasi. Islamisasi. Dulu mikirnya gitu, gue gak mau gue di Islamisasi. Ngomong-ngomong nih, Masya Allah nih, lihat nih. Ria kesini, Lucu banget. lihat tuh. Datang beginian tuh lah. Barakallah, Kododitan. Waduh, semoga sehat selalu, amin ya. Amin. Makasih banyak ya. Tim. Ini emang gua kan belum ulang tahun ini, kok udah begini ya. Kan untuk channelnya Oh biar ya, makin berkah. alhamdulillah ya, perhatian banget ya. Iya, 2 kardus lagi, 2 dus lagi. biar makin ini Keren. banyak orang yang Dulu pernah mendapat hidayah. ada ibu-ibu datang ke sini sama suaminya yang pernah tua gereja, Oh iya. ya. Iya tahu tahu. Nonton videonya Elia Miron di channelnya Richard Lee, Oke. ya, ya kan? Habis itu kan saya waktu itu ditodong tuh bikin reaction sama channel Ngaji Cerdas. Oke. Oh, ya. Nah, video reaction saya ditonton sama seorang ibu-ibu, istrinya pernah tua gereja. Habis nonton video gua stres. Ya, gue nonton lagi tuh. 5 jam ya? Iya, 5 jam. Lama banget. Stres sampai apa? Sampai stroke matanya. Iya. Mata bisa stroke, gua juga bingung stroke mata tuh gimana? Sistem Berarti mata matanya nggak bisa ngedip atau gimana gua nggak tahu ya. Dirawat 3 bulan. Setelah 3 bulan sembuh baru dia ngomong sama suaminya. Stres gara-gara nonton video Donitan katanya. Suaminya pernah tua gereja. Penasaran. Suruh nonton video gua mana mau, kan nggak mau. Sama istrinya disetel di belakangnya tapi digedein suaranya. Jadi denger. Iya itu ya hidayah bisa dari pendengaran juga ya kok. Ya, udah denger. Sekali 2 kali denger, akhirnya dia mau nonton. Setelah nonton berapa kali, dia bikin surat pengunduran diri ke gereja. Oh. Mantap. Nah, beberapa hari ya waktu itu kalau nggak salah seminggu sebelum dia dipanggil sama gerejanya mau disidang, dia kesini suami istri. Ngobrol lah kita nih kurang lebih 3 jam lah ya. Iya, iya. Gue buka semua Bible, terus gue ajak syahadat, belum mau. Kok nanti ya, saya tanggal 29 mau diundang sama pendeta saya, mau disidang kata gitu. Oh ya monggo silakan ya, mudah-mudahan diizinkan Allah nih gue bilang nih. Amin. Pas tanggal 29-nya setelah sidang, besoknya dia datang lagi ke sini. Suami istri juga, syahadat dua-duanya di sini. Iya berdua. Masya Allah. Ya itu hidayah ya, itu hidayah dari Allah. Oh, berarti lu dikirimin video gua sama dia, Iya kurang lebih sama berarti. tapi nggak sampai stroke mata ya? Enggak. Stroke mata enggak, tapi jadi gundah gulana. Udah Kepikiran loh. Dan yang ya itu salah satu yang menjadi ya, kalau bahasa kekristenannya itu kan kesaksian ya. Oh kesaksian. Ceritanya gitu. Makanya di video gua yang belakangan setelah penatua itu dikasih peringatan. Peringatan video ini bisa menyebabkan stroke mata,
dan Dan gangguan- 3G, gangguan 3G, keimanan. gangguan 4G malah. Gangguan iman, gundah, gulana, galau gitu. Iya bener banget itu. Iya bener banget lagi. 4G. 4G kan. Padahal sekarang udah 5G ya. Udah 5G Iya. sekarang. Oke, terus setelah itu, setelah gundah, gulana, Itu terus udah gitu dia pas banget kebetulan mau ikut kajian Ustadz Hanan Ataki waktu oh itu. Satana Nataki. Terus? Nah kan aku bilang sama dia kalau gue kayak pengen ketemu nih orang nih, kayaknya keren banget ya. Pas banget kebetulan waktu itu juga kan aku di kantor di ruangan selalu baca Alkitab kan. Oh. Pas nonton yang Kesha itu, Heeh. pas banget lagi ngebahas apa yang setiap pagi aku baca nih. Lalu, ya, lalu, yang mana Yesus sujud? Bukan yang cerita Yohanes, yang mulai Yohanes. dari Matius sampai yang dari awal cerita yang maksudnya yang Yesus yang mengutuk pohon ara segala macam. Ya intinya kisah Yesus sebelum disalibkan lah. Terus? Habis itu aku bilang kok ini keren juga ya. Gue baru baca nih tadi pagi. Aku bilang gitu. Baca tadi pagi. Wah kayaknya ini orang gue penasaran deh gitu. Pengen ketemu ini orang bisa gak ya? Karena aku pikir kan Oh malah yang pengen ketemu gue malah Ria sendiri. iya aku bilang gitu ke dia. Bukan dia ngojok-ngojokin, dia ketemu Enggak, gitu. dia nyokokin video aja udah. Ngojok video doang. Langsung dasar kok. Karena Oh. kan dia kalau ngomong sama aku udah ya kesannya tuh udah cinta mati lah sama Tuhan Ya, Yesus. Ya. ya. Udah ini ya. Cinta mati. Weh. Karena dia bilang dulu gue ngadepin lo gue pusing. Iya. Oh gitu Iya, ceritanya. jadi Terus? kalau diskusi tuh kayak ya pokoknya agama itu ya percaya aja. Ya gue ya karena setahu gila lo Tuhan Yesus tuh udah berkorban lo buat kita. Iya. Cinta banget lo dia sama kita lo gitu. Cie. Pada waktu itu. Nah, terus? Ya terus kan judulnya Kesha kan gitu. Iya. Cinta Yesus yang masuk Islam. Nah, bener. Terus penasaran apaan sih lu kirimin gue video ini mulu gitu. Terus akhirnya ya udah pulang kerja waktu itu. Coba sini nonton, aku bilang gitu. Apaan sih ini? Emang yang kemarin gak lu tontonin? Enggak. Gue diemin aja skip. Terus? Tapi pas nonton, ini tadi pagi baru gue baca nih ayat di Matius berapa itu waktu itu tentang apa ya yang mengutuk pohon ara, aku gak salah. Nah, terus? Kita buka lah Alkitab, bener nih yang dibilangin. Wah gokil juga nih orang ya dalam hati aku gitu. Ketemu nih orang tuh bisa gak sih ya? Kayak gue penasaran aja pengen bedah aja gitu. Emang kalau memang bener Alkitab itu ada yang salah atau si Bible ini ada yang melenceng. Karena dulu pernah ada yang bilang emang ada yang ditambahin kayak gitu-gitu. Tapi aku kan nggak ngegubris itu ya. Nggak mau tahu gitu ya. Iya. Pokoknya cinta Yesus gitu ya. Kan saya cinta Yesus selamanya gitu lagunya kan. Lagunya. Ya kan lagunya gitu dulu. Aku mau cinta Yesus selamanya Asik. gitu. Sambil nangis-nangis ya. Iya bener lagi. Iya lah. Iya, bener. Tahu lah. Ya. Terus? Terus abis itu udah nah tiba-tiba dia DM Koko kan. Heeh. DM diem tuh dia. Oh gitu nggak bilang-bilang Maria. Nggak bilang, nggak ngomong, nggak apa gitu. Terus? Terus tiba-tiba ngatur jadwal sama si Kak Suci ya waktu itu Suci. kalau nggak salah. Udah dapet jadwal. Nih lu jadi nggak mau ketemu nih. Udah gua ini nih, lu jangan ini lu ya katanya, jangan cuman ngomong doang nih katanya lu pengen tahu gitu. Terus? Iya ya. Ya udah aku coba hari biasa waktu itu dapetnya tanggal 12 Juli aku ingat banget. Udah kita udah ngajuin cuti nih berdua. Dia udah ngajuin cuti, aku juga udah ngajuin cuti. Ternyata cancel. Oh, Udah terus? ini ke Bandung kalau nggak salah tuh ya. Emang iya? Kalau nggak salah ke Bandung. Iya lupa aku. Lupa lah, aku juga lupa lah. Terus? Iya terus aku bilang sama dia yang malah kesel, ya kok ya kita udah cuti nih gimana nih. Terus aku bilang ya udah nggak apa-apa. Dalam hati aku bagus dah gak jadi langsung ketemu gitu. Udah Lu dekat cuti juga aku. berdua-duaan bisa bareng gitu nggak ditanyain sama manajernya? Enggak lah. Enggak Lu beda. ngapain cuti bareng-bareng? Beda gitu? manajer kok. Beda beda manajer. manajer. Kan dia iya udah gitu kan dia perusahaan induk, aku perusahaan Oh, anak. beda company. Beda juga, Oh, cuman oke. satu kantor. Ya, ya, ya. Habis itu ya udah nggak apa-apa, mungkin emang belum jalannya, sabar aja. Mungkin waktunya lagi disiapin. Oh, malah Aku lu yang sombong ngomong banget gitu. ngomong kayak gitu. Aku sombong Kok malah banget dia ngomong kayak ngomong? Makanya kok. Makanya itu dia tuh. gitu. Blunder banget. Sebenarnya mungkin dia nggak sabar kali ya. Dia gregetan karena selama dia diskusi sama aku tuh kadang suka Mental mulu. mental. Akunya nggak mau nerima gitu. Karena dia nggak tahu Bible lu. Iya, kurang. sedikit Iya. kurang lah. Karena setiap aku baca pagi, ntar aku kirimin ke dia gitu. Ceritanya lu nginjilin dia gitu. Ngaku. Kayak, aduh kenapa nggak lu aja sih yang ke gua gitu. Cuman gua udah pakai ayat Quran kok. Oh. Iya ada beberapa sih memang. Terus ya abis itu dia kan kita ada di grup, ada tongkrongan lah waktu itu aku masih nongkrong sama teman-teman situ kan. Abis itu dia suka kirimin, ayo nih ada kajian Ustadz Hanan nih kata dia. Mau ikut gak?
aku pikir apaan sih ini anak. Ini mulai islamisasi gak demen nih gue di dalam hati gitu. Lu islamisasi lu, Vin. Astagfirullahaladzim, Gimana sih, Vin? Gak ada niat. Aduh. Abis itu pas sudah aku bukalah linknya. Itu H-1 kok, setelah udah di cancel dia kesel kayak aduh kenapa gak langsung ketemu aja biar lu cepet ngobrol gitu. Terus di cancel dia Siap. dia kirimin terus tuh Ustadz Hanan kajiannya. Kebetulan itu jadwalnya tanggal 20 Juli. Akhirnya udah reschedule sama Kak Suci kan tanggal 27. Nah dia kirimin terus dia kirimin tuh linknya kajian itu. Aku buka H-1 kok tanggal 19. Pas aku lihat ternyata jamnya banyak ya. Bisa nih dalam hati aku, gue bisa pergi kalau gue bawa anak gue yang kemarin itu. Aku bisa pergi kalau aku bawa anak aku nih. Karena kalau ditinggal hari weekend, mamaku bisa menaik darah dia. Mau nggak gantian? Gue jam berikutnya nggak apa-apa deh. Gue penasaran tuh kajian mau ngapain sih gitu. Kajian Ustadz Hanan Nataki. Iya, maksud aku kan Di mana? Di Menara 165. Oh, di 165. ya kan aku kan nggak, zaman dulu juga aku nggak pernah ikut kajian kayak gitu kok. Belum pernah. Iya, taunya kan cuma ke gereja dong tiap minggu kan. Berarti pertama kali tuh dengar Pertama kajian kali banget. Ustadz Hanan Nataki. Iya. Masya Allah. Judulnya juga bagus. Iya. Hijrah. Iya bukan. Ya Allah, why always me. Iya. Wih. Gokil tuh judulnya. Terus? Ya udah aku bilang sama dia, lu mau nggak? Alfi mau nggak gantian nih jagain anakku tapi ntar gue ikut yang jam berikutnya nggak apa-apa dah. Udah dong. Nggak pakai lama sama dia. Udah gue beli ya tiketnya. Asik. Gue belum bilang iya. Aku yang dulu kan itu. Terus? H-1. Gue pakai baju apa besok? Ya secara baju kita kan mini-mini ya. Ngomong-ngomong waktu ikut kajian Ustadz Hanan Nataki pakai hijab gak tuh? Pakai Oke. dong. Gue pakai. Gue saranin kok. Terus Iya, lu waktu makanya pertama kali bingung pakai kan. hijab tuh gimana rasanya? Waktu ke kajian itu? Ada rasa aneh tapi cakep juga ya gue pakai hijab gitu. Cakep juga. Narsis. Padahal Masih impostor tuh. Itu ngacanya berapa jam itu? masih duniawi banget tuh pikirannya. Terus? Aduh terus kayak aneh banget rasanya gue pakai hijab. Terus gimana ya kayak hatinya ya jadi bergejolak aja gitu. Ini tentang apa nih di dalam gimana ya? Ya jadi bertanya-tanya aja gitu, maksudnya ini di dalam kajian muslim tuh kayak gimana sih gitu. Terus waktu udah dengerin gimana? Nah pas udah dengerin itu pas banget aku bertepatan sama sholat isya kok. Aku kebetulan iparku kan masih satu rumah kan, istrinya si almarhum adik aku kan. Jadi aku minjem hijab sama dia, sama Muslim? dia. Iya. Muslim. Kan Iparnya muslim? Muslim. Berarti punya adik kandung muslim? Ya itu adik aku yang mualaf itu. Iya mualaf berarti? Tahun Iya. berapa? Adik aku mualaf tahun 2011. Oh udah lama. Udah lama kok. Justru dia duluan. Nah, dia mualaf, akunya kan masih di gereja tuh. Maksudnya nah itu terus aku minjem hijab sama dia. Habis itu mukena aku jaga-jaga karena kan di situ ditulis kan nanti bertepatan dengan sholat isya. Ya kalau lagi datang bulan ya nggak apa-apa duduk aja. Sebenarnya bisa aja aku milih duduk aja gitu. Terus? Cobain ikut sholat? Cobain deh bawa. Aku masih inget ini gerakannya gitu. Akhirnya aku bawa. Terus pas sholat isya itulah yang bikin meledak lagi gitu pas imam udah takbiratul ihram, udah pas baca Al-Fatihah itu tanpa sadar aku ya mewek aja. Hari itu pas lagi ikut kajian Ustadz Hanan Nataki itu? Iya. Nangis lah. Nangis karena aku mikirnya gila gue udah lama gak doain bapak gue gitu. Gak doain papa, akhirnya aku bisa doain papa ya kayak gini. Sedih aja. Nanti ya ceritanya. Meleleh gitu. Sebelumnya ya, nanti flashback ya. Tapi setelah ikut kajian Ustadz Hanan Nataki, gimana rasanya? Nah itu selama 1 minggu sebelum ke Koko, itu bener-bener yang udah campur aduk banget loh. Galau banget karena pas banget di situ Ustadz Hanan bilang kita boleh marah sama Allah, tapi kita boleh tantrum, tapi kita jangan meninggalkan Allah. Iya. Karena pada saat itu aku meninggalkan. Jadi langsung, wah. Terus habis itu seminggu baru kesini. Iya jadi tuh pas H-1 pas Jumatnya sebelum ke Koko. Ya sama ya maksudnya aku dari pas kajian itu ya bener-bener yang guna-gulan aku yang berdoa kepada Tuhan yang aku gak tahu lah Tuhan ya Tuhan ini aku ada di persimpangan jalan ini aku harus kemana nih. Tapi lu gak nyebut-nyebut Yesus kan? Agak. Oh gue kirain. Astagfirullahaladzim. Ya, mau ngomong Tuhan Yesus tapi aneh gitu. Aneh. Kayak mulai berasa ya Tuhan ini aku ada di persimpangan jalan aku harus kemana ya Tuhan. Kalau memang harus memilih
jalan, ya udah, ya Tuhan tetapin aja hatinya gitu. Maksudnya aku mau kemana? Kalau aku milih itu, aku akan berusaha menjalani itu dengan sangat baik gitu. Dan ya aku percaya Tuhan pasti provide aku di situ gitu. Ya intinya aku minta kekuatan buat milih, karena yang kebayang-bayang gue tuh kayak ya muka-muka teman kantor aku, teman gereja aku udah kebayangin penghakiman yang akan aku dapatkan nih setelah bakal disalib gitu ya. Disalib mentalnya. Bakal disalib. Disalib mentalnya. Abis. Nah pas Jumat itu dia gak masuk kantor, jadi aku gak bareng dia berangkat kan. Sepanjang jalan aku akhirnya dari rumah sampai kantor aku istighfar, astagfirullahaladzim, istighfar di situ. Sampai ya kebayang aja kan, kalau ke muslim kan syahadatnya. Iya. Pas udah mau nyampe kantor itu aku sampai mewek, aku nggak berhenti pokoknya istighfar, bismillah dulu. Hari Jumat. Hari Jumat itu. Sebelum sini berarti itu. Iya Jumat pagi berangkat ke kantor, dari rumah sampai kantor itu aku istighfar. Terus ya tahmid ini aku ini kan dulu kan sholat inget ya. Jadi kayak subhanallah, Allahu Akbar, itu semuanya langsung ingat semua, ingat sendiri. Iya. Kayak syahadat juga. Iya kebayang-bayang aja kayak ya doa-doa bahasa Arab zaman dulu masa aku jalanin gitu ya. Iya. Zikirnya itu kayak gue dulu zikir ini doang gitu ya. Ya udah aku bacain aja gitu loh sepanjang. Iya sepanjangan jalan. Terus nyampe mau kantor lah, ya udah syahadat di situ dalam hati ya. Aku meyakinkan diri yang ya udah pas aku syahadat sampai kantor, aku nyampe kantor udah nyampe ke ruangan itu aku perhatiin mukanya satu-satu. Ini bener nggak ya hati gue? Ya udah, kalau emang udah ini aku udah siap banget nerima apapun dari mereka gitu. Karena udah tahu banget pasti mulutnya kayak gimana. Jadi ya udahlah. Karena di kantor lu tiap pagi baca Bible. Iya. Dan itu masih baca. Jumat itu datang kan masih baca. Oh masih? Iya dong. Oh jadi sebelum sampai kantor istighfar, Iya. sampai kantor baca Bible lagi? Iya. Yohanes. Kayak gitu. Yang aku kirimin ke dia, hari ini bacaannya ini. Iya. Diinjilin lagi kok. Masih aja nginjilin. Udah istighfar masih aja nginjilin. Ya, Astagfirullahaladzim. Ya udah akhirnya Sabtu kan udah kesini. Sini. Tapi malamnya belum tuh yang teman kamu Oh datang iya pas Jumat itu tuh divalidasi lagi tuh. malamnya itu temen aku datang. Apa lagi? Iya terus temen aku datang yang dia cerita sama kayak gitu kok, dia sakit, dia ke gereja, dia pujian penyembahan segala macam, tiba-tiba nggak sakit loh, sembuh loh kata dia. Besoknya mau ke Kodoni tuh. Oh terus? Besoknya mau ke Kokodoni kan, jadi pergejolakan Hilang kan, lagi kayak goyang lagi gitu. Goyang lagi. goyang sih enggak ya, cuman kayak ada rasa ini apa ya, maksudnya ada pertanda apa ya gitu, kayak gini, apa emang ujiannya, apa emang cobaannya kayak gini, Godaannya biar tuh. digoyahin gitu apa gimana. Aku cuma perhatiin, oh iya keren juga sih Ci, emang iya, berarti emang ya iman lu keren juga mau menyelamatkan lu berarti. Ya gitu-gitu, jadi aku cuma nanggepin gitu aja, tapi maksudnya kan udah datar aja ya, maksudnya udah mantep besok gue mau kesini. Gitu udah. Pas besoknya, paginya kita sebenarnya aku udah keluar dari rumah tuh, maksudnya aku berangkat dari rumah pagi. Sebenarnya ya kita main dulu biar anak aku tuh ngantuk sebenarnya. Terus abis itu temen kantorku seruangan aku. Itu ngirimin video ya Kristen gitu pokoknya. Ya khotbah gitu lah pokoknya. Tapi libur kan kantor waktu itu libur. Iya, jadi tiba-tiba kirimin aku tentang ya itu loh siapa sih namanya tuh yang cewek tuh, pendeta yang cewek tuh. Siapa? Itu Pendeta gereja. iya, pendeta gereja yang bondol yang suaranya rada kenceng tuh. Nah, itu dia tuh. Siapa tuh? Terus? Dia bilang, ini Ria ditonton ya gitu. Intinya tentang kecintaan kita sama Tuhan Yesus lah gitu. Kayak wah ini pertanda apa lagi gitu ya. Udah semalam temenku datang kesaksian. Banyak. Iya makanya udah semalam temanku datang kesaksian. Itu badan aku demam kok malam itu. Oh. Bener-bener yang demam sakit. Aku gak bilang ke dia, kalau bilang bisa jadi gak jadi gitu kesini. Jadi aku pikir udah tahan aja lah. Udah ya paginya temen aku kirim gitu. Ya udah aku kesini, aku sebenarnya doa sih sepanjang jalan ya Tuhan, kalau misalnya ya tunjukin aja aku harus seperti apa gitu. Aku cuma minta kekuatan aja, kalau aku udah harus memilih ini ya aku akan jalanin apapun resikonya gitu. Lu nggak doa gini, ya Tuhan mudah-mudahan saya dilindungi dari godaan donditan gitu. Enggak. Justru pas ketemu dia aku doanya kayak gitu. Justru pas ketemu dia aku bilang, Masalah. iya Tuhan Yesus ini
Tuhan Yesus masih Iya, sebelum. maksudnya pas ketemu dia dulu awal-awal ketemu dia. dekat. Iya, Oh. pas awal-awal mulai intens ngobrol sama dia nih. Kirain lu ketemu dia bacanya auzubillahi minasyaitonirrajim. Setan dong, gua setan dong. Setan dong, aduh. Itu awal ketemu dia iya kayak gitu, tapi kalau ini udah enggak, karena mungkin aku nontonin video Koko juga, terus sebelum pas dari kajian Ustadz Hanan itu kan aku nontonin beberapa yang cerita tentang mualaf. Kenapa sih mereka tuh pada milih, kenapa harus Islam gitu, kenapa gitu ya, akhirnya aku tontonin. Terus ya kebetulan juga kayak Ustadz Felix kan ceritanya juga mualaf juga. Koko juga kan berangkat dari ya non muslim juga awalnya. Kenapa sih ada sesuatu nih pasti nih apa gitu yang kok dulu gue bisa mau dibilang sebodoh itu, tapi ya emang begitu dulu gitu. Ya udah percaya aja dulu gitu, kenapa ya? Akhirnya aku pas nontonin video itu ya makin galau. Maksudnya makin berkecamuk lah, milih nggak ya? Ibu harus ini ke jalan yang benar nggak, balik ke jalan ini yang benar nggak ya? Atau jangan-jangan sebenarnya gue yang domba hilang itu tuh gue gitu. Domba hilang. Domba tersesat. Aku lagi jadi domba gitu. Dulu kan masih campur-campur ya. Astagfirullahaladzim. Iya, gue Nah, mikir-mikirnya dulu gue gitu. inget kan ke sini kurang lebih 3 jam ya di sini ya. Iya. 3-4 jam. Yang paling inget dulu buatannya Ria tuh kan waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Iya. Ada Roh Kudus turun iya. jadi burung merpati. Iya. Iya. Ada suara di langit. Inilah Betul. anakku yang gue kasihi. Betul. Kan gue nanya ke Ria, kalau katanya Tuhan satu, itu kok bisa 3 nongol bareng gitu kan? Nah itu Iya, yang betul. lebih bisa. Dari situ tuh kan. Iya juga, bener juga ya. Kok banyak banget gitu. Terus kenapa Tuhan tuh harus jadi manusia dulu? Kalau kayak teman-teman kantor aku yang udah mempercayai banget itu kan bilangnya memang ya sengaja kita tuh hina loh. Jadi ya Tuhan tuh menurunkan Yesus ini untuk supaya dia merasakan juga jadi manusia tuh kayak gimana dan jadi perantara kita buat berdoa sama Tuhan Ya, gitu. karena saking sayangnya gitu kan. Iya. Sampai jadi manusia gitu. Iya, sedangkan kan kata yang waktu aku nontonin video Koko juga kan, ya Tuhan tuh kan maha besar ya, Allah itu kan maha besar. Kenapa nggak langsung aja ke dia? Kayak iya juga ya, kalau gue punya salah sama dia kan gue nggak minta maaf sama anaknya. Iya. Kan aku minta maaf sama dianya ya, iya bener juga ya. Karena dulu menurut aku agama dan logika itu nggak bisa jadi satu gitu. Jadi buat aku kalau udah ada yang mulai kayak dia ngirim-ngirimin video kayak gitu, itu tuh kayak ih udah gak bener nih gitu. Gak bener. Lu gak bener Rufin. Maaf ya. Udah gak bener Rufin. Aman bos. Rasanya masih sama soalnya sama Islamisasi kayak gitu aku mikirnya dulu. Islamisasi Rufin. Aduh ya Allah. Alhamdulillah. Jadi kan pada hari itu 27 Juli ya 2024. Ya akhirnya kesini. Ria Purnamasari kan akhirnya bersahadat di sini. Nah, yang sekarang kita pengen denger tuh setelah itu gimana gitu. Tapi mungkin belum cerita bagaimana perjalanannya setelah bersahadat nih. Ya, entah urusan kantor, urusan rumah dan segala macam. Pengen denger dulu nih flashbacknya. Ya, jadi siapa Ria ini kan dulunya pernah muslim ya. Iya. Boleh nggak ceritain dulunya gimana ceritanya kok bisa pernah muslim terus ke Kristen gitu? Awal ceritanya dari keluarga ya kok. Maksudnya kan ya ibu kandungku itu anak kelima dari 7 bersaudara. Kebetulan ya mungkin entah ada masalah ekonomi atau apa gitu ya. Saat aku lahir, kebetulan cicinya yang pertama ini, kakaknya mamaku yang pertama, itu dia nggak punya anak perempuan kok. Jadi dia si cicinya mamaku ini bilang ke mamaku, ya udah sini gue yang urus deh gitu anaknya. Oh ya udah, mamaku ya pikir kan juga sama saudara juga, terus ya rumahnya pas kita sebelahan juga kan. Deketan. Jadi Terus? ya udah nggak apa-apa, yang penting gue masih bisa lihat anakku juga apa gimana yang nggak taunya gitu ya. Akhirnya aku diurus lah dari kecil sama cicinya mama nih, kakaknya mama paling tua, nomor 1. Gue nyebutnya tuai kalau gue nyebutnya. Oh masih ini banget ya, kakak tertua gitu. Pakai nomor gitu. Tuai, ji, sai, goi, lai gitu. Itu masih kayak goceng gitu ya. Iya, pakai angka jadinya. Jadi tante pertama, tante kedua, tante ketiga gitu. Kalau dia pakai angka, kalau di keluarga aku pakai nama. Oh, I siapa gitu namanya. Iya, misalnya I siapa gitu ya, pakai nama gitu. Nah, terus? Akhirnya kan si cicinya mamaku ini kebetulan nikah sama orang Padang. Oh, muslimnya cukup kuat lah ya. Terus Jadi I-nya masuk Islam? iya aku Yang masuk pertama Islam. itu? Iya udah dari dulu lah, dari mungkin pas menikah kali ya. Jadi nenek kakekku itu, engkong aku itu Cina lah.
yang kayaknya Buddha dia. Udah. Nah si nenek aku ini pribumi, Muslim. iya Muslim gitu mungkin ya dulunya. Akhirnya mungkin pindah ikut engkong kali ya. Oke. Seperti itu mungkin. Ya, jadi di keluarga aku tuh Bhinneka Tunggal Ika kok. Jadi Oh, Bhinneka Islam Tunggal ada, Ika. Buddha ada, Kristen ada, Hindu? Hindu doang nggak ada. Belum berarti belum dekat kali berarti. Belum. Hampir berarti ya, hampir. hampir. Konghucu ada Konghucu. Nggak belum. Konghucu belum? Belum nggak ada. Nggak ada? Nggak ada kok belum. Oh jadi Nggak ada bukan Konghucu. jadi kakaknya mama yang paling tua, suaminya Muslim. Muslim. Waktu nikah kakaknya mama masuk Islam. Iya sepertinya ya. Itu Terus karena Ria- udah 70-an kan nikahnya. Ya, terus Ria dirawat sama kakaknya mama yang nomor 1 ini dan Ria diajarin dari kecil Islam. Iya, diajarin Oh, ngaji juga. Terus ngaji tapi nggak sampai selesai. Aku ingat kelas 2 SD tuh aku udah dimasukin ke madrasah, maksudnya ngaji gitu lah. Kalau sore tuh pulang sekolah ngaji gitu. Tapi cuman sampai ikro berapa waktu itu? Ikro 2 apa 3? Aku nggak mau ngaji lagi. Terus kelas 6 SD juga ngaji juga gitu. Nah, karena aku udah dulu kecil tuh taunya si yang tantaku ini sama omaku ini ya mama kandung sama papa kandungku, taunya gitu. Oh, Jadi jadi aku dari kecil malah taunya mama kandung itu sebagai tante. Iya, Oke. jadi aku manggil mama kandungku, ibuku yang melahirkan aku itu malah Ii. Pakai ii. Iya, Terus? tante malah aku manggilnya. Iya. Jadi akhirnya pas SMP lah ya, SMP itu kelas 2 SMP, jadi ya aku udah anggap papa sendiri kan, jadi udah deket ya gimana sih, apalagi aku pikir anak perempuan sendiri di situ ya, yang disayang banget sama papa, yang ya nggak pokoknya nempel terus sama Ya, papa ya. gitu. Tiba-tiba papa dipanggil, Meninggal tahun meninggal tahun 2004. Umur berapa Ria waktu itu? Aku masih 14 tahun. Oh 14 tahun. Masih terus? SMP waktu itu. Iya papa baru umur 64 tahun pada waktu itu. Jadi shock juga karena memang masih ngobrol gitu sorenya. Abis Isya kalau nggak salah itu udah tumbang tiba-tiba ya udah aku bener-bener pertama kali ngelihat yang sakaratul maut itu bener depan mataku pas papa nggak ada gitu. Bener-bener yang ya prosesnya itu tuh aku lihat gitu. Jadi shock mungkin ya. Nah mungkin waktu itu aku setelah sepeninggalan dari papaku itu ya si tanteku ini apa mungkin ada beban emosional segala macam gimana karena kan anak 4 juga kan. Terus ada aku juga masih sekolah. Mungkin saat itu aku melakukan kesalahan lah gitu. Nah akhirnya aku lupa persisnya gimana ya sempet ya berselisih paham lah gitu. Nggak mau cuci piring. Iya, aku pulang sekolah. Aku pulang sekolah ketiduran, jadi Terus? piring masih numpuk. Yang sekarang aku rasain pulang kerja rumah berantakan pusing banget pasti. Udah gitu ada mungkin ada masalah finansial apa gimana pada waktu itu aku juga nggak tahu. Marah lah dia. Terus akhirnya aku disuruh pergi lah dari rumah. Disuruh pergi kemana? Ke rumah tanteku yang satu lagi ada. Jadi anak perempuan itu di keluarga nenekku itu tuh ada 3. Mamaku kan ibu kandungku kan anak 5. Yang satu lagi itu tanteku anak ke-4 kalau nggak salah. Yang lu pergi itu? Iya. Jadi dari anak nomor 1 ke anak nomor 4? Iya. Oke. Terus akhirnya aku tinggal di rumah iyaku itu yang cukup ekonominya ya Bagus. mampu lah gitu. Akhirnya aku disekolahkan sama dia dari kelas 2 SMP. Aku 2 kebetulan- SMP? Iya. Aku SMP itu kan di sekolah negeri ya. SMP negeri. Jadi ngabisin dulu nih SMP aku sampai lulus. Sampai aku kelas 3 lulus. Terus? Pas saat SMA itu karena ya aku dibiayain aku gak bisa milih dong. Jadi Masuk SMA-nya? Tadinya aku mau negeri nih, cuma karena aku tinggal di rumah iyaku yang setiap liburan kebetulan mereka suka jalan-jalan. Kalau aku sekolah di negeri, liburnya beda nih sama anaknya pasti. Nggak ikut jalan-jalan dong? Iya. Terus? Akhirnya aku beli formulir lah di salah satu sekolah swasta Katolik. Oh, itu lu yang pilih sendiri apa dipilihin sama tante yang keempat? Enggak, dipilihin sama tante. Oh dipilihin? Nih, udah beli formulir di sini. Hah? Ya udah nggak apa-apa gitu. Sekolah Katolik apa? Sekolah Katolik. Maksudnya namanya Budaya Santo Agustinus. Budaya Santo Agustinus. Ya di situ. Jadi SMA lu masuknya ke SMA Katolik? Iya, masuk SMA Katolik. Di situ aku kan selama tinggal di rumah iyaku itu yang kebetulan iyaku tuh beragama Buddha waktu itu. Hah? II-nya beragama Buddha? Iya, tanteku yang aku tinggalin 4 itu setelah ya, nomor 4. iyaku keempat itu dia kebetulan beragama Buddha. Terus? Di situ aku masih puasa, masih sholat. Masih ngejalanin Islam? Masih sendirian gitu masih aku jalanin. Setelah itu pas SMA itu ya
masih puasa, yang teman-temanku pada ke kantin kalau Iya. lagi ini puasa gitu ya, masih lagi Ramadan gitu. Lu Senin Kamis pun aku jalanin gitu. Berarti lu cuma ngiler doang lihat teman-teman lu bermakan gitu ya. Ya enggak, aku gak ikut ke kantin, aku Oh, di, kayak gue kantin kirain. Kirain Aku ikut di kantin kelas cuma aja. ngeliatin doang. sama aja mau. Terus Terus adalah temen satu kelas aku itu anak pendeta kebetulan. Pas momennya udah pertengahan kelas 1 lah itu. Udah mulai kelas 2 gitu ya. Itu dia aku diinjilin terus kok. Hah? Sama anak pendeta itu? Iya, temen sekolahku pada waktu itu. Anak SMA udah nginjilin? Hebat banget Iya, dia ilmunya. cerita tentang Tuhan Yesusnya dia gitu dulu. Terus? Aku pikir kayak apaan sih lu gitu. Terus? Iya, Tuhan Yesus tuh begini-begini, dia tuh baik loh begini. Ya maksudnya aku ingat dia tuh cerita tentang Alkitab. Aku oh gitu ya. Ya aku kadang cuma dengerin tapi kayak apaan sih nih orang nih gitu. Terus ngajakin lu ke gereja juga? Iya, kalau mau tahu lu bagaimana, maksudnya lu mau tahu dulu bagaimana, boleh. Bokap gue, iya kebetulan ada ibadah kecil gitu. Kalau mau ikut dulu. Kadang tuh aku tinggal pergi gitu. Terus kan ya di sekolah Katolik itu kadang ya kita mau nggak mau harus ikut belajar. Kan kita nggak keluar, nggak disuruh Iya, keluar. Kalau di luar negeri kan ya beda agama kan suruh keluar kan. Ini enggak, jadi kita belajar. Dengerin. Iya, justru kita ikut ujian, maksudnya tahu jadinya. Tahu sejarahnya Martin Luther segala macam. Oh Terus iya? kenapa? Iya kan, SMA udah belajar Martin Luther? iya kan dia sejarahnya kenapa akhirnya banyak pemberontakan yang akhirnya timbul Protestan itu kan juga sejarahnya diceritain. Iya. Karena kan mereka ya maksudnya menjunjung tinggi Katolik. Iya Katoliknya mereka gitu kan. Iya akhirnya kita tuh belajar di situ. Terus akhirnya disuruh kadang suka gantian suruh doa Bapak kami. Oke. Ke Jadi, depan. Bukan ke depan kok. Di sekolah jadi ada toa. Oh gitu. Jadi seluruh sekolah denger? Iya dong. Widih. Iya masa aku hafal kan. Win, udah kayak azan aja gitu. Iya jadi setiap pagi apa mau pulang gitu ya. Oh. Dia giliran doa ya. Iya udah oke. Oke Pak. Itu udah hafal apa pasti baca tuh? Udah hafal. Oh, udah Ya, hafal. setiap hari dengerin ya kok. Oh iya. Bapak kami dan surga gitu-gitu lah ya. Terus abis itu ketemulah sama cowok Kristen. Terus di tengah-tengah ya polemik masalah keluarga. Yang aku ya dari sini ke sini diasuh sini sana sini gitu. Yang Sorry, yang anak pendeta tadi cowok apa cewek? cowok. Oh cowok. Tapi akhirnya deket tuh bukan sama dia. Iya, terus ketemu cowok Kristen lagi. Iya, cowoknya Kristen juga gitu. Akhirnya ya ngobrol-ngobrol terus yang aku ingat akhirnya di situ aku masih rajin ya, masih ibadah gitu, aku masih sholat. Tapi ya itu karena kosong dan pas banget lagi ada masalah keluarga, aku ngerasa aku sholat gue nggak ada jawaban nih gitu. Mungkin di fase kekosongan itu masuklah nih. Oh. Waktu itu sih. SMA ya padahal ya. Cinta monyet masih itu ya? Asli. Hah? Iya. Cinta monyet apa Karena cinta perut? Dulu mikirnya wah first love gue nih gitu kok. Namanya remaja ya Iya. Terus? lagi Kisah ya, klasik. iya apalagi ada masalah keluarga terus ada cowok yang mulutnya sosok manis gitu. Ih boleh. Cie. Dirayu-rayu dia dikasih janji manis ini itu yang bilang ya gue kenal lu, gue bisa mengerti lu loh bla 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 bla. Emang iya sebisa itu gitu. Terus akhirnya kok lama-lama Nyaman. Iya nyaman, terus juga lama-lama ya karena udah jalan bareng intens gitu ya. Nah mulailah dia ngomongin soal awalnya cuma cerita gue di gereja tuh suka ini loh, gue pelayanan, gue main drum bla 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 segala macam. Gerejanya pun di dekat dari rumahku kan. Ya terus akhirnya diceritainnya tuh tentang Yesus itu kayak setelah Yesus di Alkitab itu dibilang kan setelah aku tidak ada akan ada Mesias palsu. Jadi Muhammad itu dianggapnya nabi palsu. Iya dianggapnya nabi palsu. Jadi itu dipelintirin kayak gitu pada saat itu. Terus awal aku mikir juga wah nggak bener nih, tapi kok
iya juga ya. Oh iya juga. Iya juga. Karena kosong kok. Iya karena kosong ya. Terus kan ya kebetulan dibukain Alkitabnya kan. Dikasih lihat Alkitabnya juga. Terus dia dengan iming-iming yang agama cinta kasih gitulah. Terus ya doa Bapak kami itu doa paling sempurna loh. Bener-bener udah mencakup semuanya. Ya lo harus memaafkan. Kalau enggak ya Tuhan tidak akan memaafkan kita segala macem. Setelah aku baca-baca lagi, iya sih, maksudnya ya manusiawi timbal balik gitu ya. Dan kita sama Tuhan pun ya timbal balik. Kalau kita nggak maafin ya Tuhan juga nggak mau maafin kita. Tapi giliran lu kesini kemarin kok gue tanya, lu kalau tampar pipi kanan kasih pipi kiri mau nggak? Kok lu nggak mau? Ada timbal balik. Sakit ya. Baru sadar. Iya saya mungkin ya itu ya karena kekosongan yang. Iya. Terus akhirnya lu masuk Kristen? Iya kira gue pengen tahu dong. Ya udah gue pengen tahu boleh nggak gue masuk gereja? Kelas berapa? Itu SMA kelas 1 mau kelas 2. Oh. Udah mau naik iya. Berarti dari sebagai muslim masuk SMA Katolik, cuman setahun pindah Kristen. Nggak nyampe setahun tuh. Malah nggak sampai setahun. Nggak nyampe setahun. Iya nggak nyampe. Pas banget itu orang pas ujian kok aku. Pas aku tiba-tiba aku ya itu bilang kan mama kebetulan juga mamaku ibu kandung aku nih mungkin dia ada masalah juga sama pasangannya gitu waktu itu sama suaminya. Terus dia telepon aku, jadi aku dari rumah aku yang keempat ini tinggal lagi sama dia, suruh nemenin dia. Ke mama kandung. Yang lama kok. Iya, ke ibu kandungku. Nah, ibu kandungku ini kan Kristen memang dia. Oke. Jadi dia setiap pagi tuh, setiap weekend nih Sabtu Minggu, dia selalu setelin lagu rohani gitu. Masih zaman VCD dulu kok. Iya. Aku ingat waktu setiap pagi tuh VCD yang cebanan itu ya? Iya. Iya lagi. Bajakan. Bajakan. Iya dia setelin lagu rohani yang kau beri yang kupinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Dari situ tuh aku bener-bener kosong karena kok aku hidup dioper-oper juga gitu. Kok keluarga kayak begini, faktor masalah keluarga juga. Terus masa remaja yang ibaratnya kita lagi cari jati diri dan keluarga nggak ada yang provide, nggak ada yang ngayom, nggak ada yang mendampingi gitu. Apalagi aku anak perempuan yang bingung harus kayak gimana gitu. Terus pas pindah ke rumah ibu kandungku yang aku taunya itu tanteku, ya aku panggil Iin. Apa sih berisik banget tiap pagi itu masih kayak gitu. Loh, tapi waktu itu lu udah tahu belum bahwa itu adalah mama kandung lu? Udah pernah dikasih tahu. Cuman ya nggak ada sounding secara langsung aja kayak ini ibu lu loh gitu. Akhirnya tahu-taunya tuh gara-gara dia mau dibaptis. Dia telepon temennya. Iya Ci, ini minta maaf ya, aku minta maaf besok mau baptis nih, takut ada salah apa gimana gitu. Aku dengan kekepoan aku ya itu aku nanya juga sama si tante, ya iya aku itu lah. Kalau aku anak II berarti apanya siapa gitu. Terus ya udah akhirnya aku ceritain backgroundnya yang akhirnya aku ternyata bener aku anak II gitu. Ya udah akhirnya tapi tahu udah di situ aja. Dan di konsep Kristen itu kan pengampunan ya, keterbukaan adalah awal pemulihan katanya. Enggak, tadi gue denger nyokap lu mau dibaptis, telepon dulu saudaranya. Iya, telepon. Minta maaf, besok mau dibaptis. Iya. Mau dibaptis kok minta maaf, emang takut gak keluar lagi tuh gimana? Kelelep dong jauh banget. Meninggo itu. Gak bisa bertahan. Habis dibaptis dilepas gitu. Terus setelah mama lu dibaptis? Iya pas dia dibaptis ya maksudnya ya kita saling memaafkan gitu-gitu lah, saling mengampuni. Ya maksudnya aku juga mengampuni masa lalu biar lebih tenang gitu ya. Terus kayak ya kan di rumah mama kandung itu kan ada gambar Tuhan Yesus kan banyak banget tuh. Gambar Yesus tuh banyak gitu. Jadi kalau emang Tuhan Yesus tuh ada, ya gue pengen keluarga gue baik-baik aja gitu. Dijawab lagi. Iya, terus kayak gue waktu itu ada masalah sama temen juga kalau nggak salah. Aku ada masalah berselisih paham sama temen, terus yang berantem heboh lah gitu. Kalau emang Tuhan Yesus ada juga, gue pengen temen gue itu tuh balik. Gue di sekolah gak punya temen nih. Aku susah beradaptasi orangnya. Maksudnya lu berantem sama temen muslim atau temen Kristen? Cuman cewek, temen deket lah gitu, sahabat ceritanya aja. Mencurhat. Iya. Akhirnya dijawab lah semuanya tuh. Dijawab sama siapa? Nggak tahu. Tiba-tiba teman. Iya, temanku tiba-tiba nyapa duluan. Yang aku tahu dia kayak nggak mungkin nyapa aku gitu. Terus tiba-tiba keluargaku juga mulai
membaik gitu. Maksudnya kayak dulu tuh berselisih pahamnya kayak iya aku sama mama kandungku juga gak mau ngobrol. Kayak gitu-gitu aku gak tahu lah perselisihan orang tua ya. Papa kandung lu? Sampai Sekarang nggak terakhir tahu. iya aku gak tahu. Oh gak tau malah? Nggak ketemu. Jadi ya mungkin mama ya nggak tahu ceritanya gimana mamaku tuh ya pada saat itu makanya itu kenapa aku akhirnya diangkat sama cicinya mama gitu. Ya terus setelah itu lu masuk Kristennya? Nah habis itu aku bilang lah sama si anak pendeta itu temen aku, Tuhan Yesus baik emang bener. Cie, Cie. asik. Dan kebetulan aku udah dekat sama temen yang temen cowokku itu kan, yang udah intens ya cinta pertama ceritanya. Yang aku udah akhirnya diajak lah ke gereja. Cuman ya aku cuman duduk gitu doang. Terus ya makin lama kayak ya nyaman ya ternyata kayak gini ya. Terus pas puji-pujian tuh kayak berasa ya itu kok. Ya. Nangis Ya. tiba-tiba kayak gitu. Kayak aku juga gak tahu kenapa loh. Iya. Kayak Ya karena kan tersentuh. emosi orang kan dibawa naik turun. Iya. Pakai Iya, rasa dia. Iya dari syair lagunya itu tuh bener-bener menyentuh gitu. Syair lagu, musik, lingkungan. Iya. Iya itu yang aku bingung loh. Mengayom. Astaga itu kenapa bisa begitu ya kok? Gue pernah ketemu mualaf ya. Umurnya udah kira-kira 40-an lah. Ketemu di Bandung, dia cerita bahwa dia memang kerjanya khusus mendesain gereja baru. Wow. Oke, mendesain gereja baru, tapi bukan yang bikin bangunan gereja baru itu bukan. Dia mendesain gereja yang di mall. Oke. Oke. Banyak kan? Iya. Yang dia desain di mall itu gimana caranya dia desain gereja itu se-cozy mungkin. Oke. Tahu kan maksudnya kan? Se-cozy mungkin gitu, suasananya gitu lah. Ngerti. Jadi orang kalau kebaktian di situ bawahnya udah hanyut gitu perasaannya. Gitu. Itu sih yang aku bingung. Lampunya, lightingnya, warna dindingnya dan segala macam. Iya, Itu kayak diatur. Main teknik ya. Ada tekniknya Ada ternyata. tekniknya. Oh bener. gitu. Iya jadi pas lagi dengerin Kak puji-pujian terus dengerin khotbahnya terus makin lama kok iya ya kok Makin nyaman. kayak apa yang gue rasain ya Begitu bahasa Indonesia juga kan. iya ya itu Gak ada ngajinya. Nggak ada ngajinya Iya, bro. bener, Lebih gampang bener. dipahamin. iya benar banget tuh apalagi maksudnya yang dibilang ya kau beri yang ku pinta itu kan pertama kali aku gara-gara lagu itulah mama Iya. puter berkali-kali setiap hari setiap weekend gitu ya Ya. iya juga ya oh ya udah akhirnya mulai menimbulkan rasa percaya terus kayak jatuh cinta sama quotes dia ya dia Bible gitu Nggak perlu puasa gitu. iya aku mikirnya gitu Nggak perlu sholat gitu ya. Itu pilihan utama tuh kok. Jujur nggak? iya Bener. aku salah satu alasannya juga kenapa mau ya akhirnya udah gue Kristen aja kayaknya gue nggak perlu puasa nggak perlu puasa Ramadan terus aku nggak perlu sholat 5 waktu Ya. dan aku bisa makan babi waktu itu pikirannya Oh. pengen banget kok karena Oh gitu. dulu sama Kenakalan remaja. iya sama papaku tuh dulu ketahuan makan ada dulu abang-abang masuk ke gang aku namanya mie aseng gitu tulisan di gerobaknya gitu mie aseng yang papaku tahu itu pakai minyak babi Oke. itu aku kalau ketahuan makan Papa yang itu orang Padang. iya papaku orang Iya. Padang Almarhum. Nggak boleh makan. mending gak boleh makan kok aku ketahuan makan itu langsung di strap suruh berdiri No lu. gak boleh gitu maksudnya Oke. lu Keras itu iya tuh keras banget cukup keras maksudnya waktu aku kecil ya nah jadi kan penasaran gitu ya udah gede Jadi waktu akhirnya memutuskan untuk masuk Kristen karena salah satunya iya kangen sama babi gitu. pengen makan babi Kangen babi. Kan dulu pernah makan di setrap katanya. dulu kecil Nah lu kan kecil. kan dulu kan nggak tahu ya kita perminyakan babi Iya. juga kangen babi. Jadi masuk Kristennya umur berapa tuh? Kelas 2 SMA? 16-an. iya 16 berarti 2 SMA. ya karena aku setahun katekisasi soalnya setelah aku Oh. masuk itu aku katekisasi tuh. Katolik berarti bukan Protestan. Protestan Lo kok katekisasi? GKI dia GKI. Oh GKI. Iya, GKI. CD bukan? aku baptis karena kan aku nggak baptis kecil Oh. yang gedenya yang udah besar yang dulu kecilnya baptis Setahun ya itu Phoebe. Belajar katekisasi itu 9 bulan 9 bulan. Oh. iya itu pun kayak nunggu dulu karena pas aku udah mulai gereja nih ikut setiap minggu pas udah mulai katekisasi yang sebelumnya jadi nunggu mereka selesai baru aku Udah tuh, sholat tuh tinggalin, zakat apa? Puasa lu tinggal semua udah tuh. iya kayak Berarti hore dong betul. ya, anehnya tuh pas ketemu Ramadan gitu kayak aneh aja rasanya tiba-tiba Anehnya gimana? iya harusnya gue puasa ya gitu tapi kenapa gue begini tapi Itu kalbu tuh. iya tapi Kamu habis itu kayak ya gitu makin lama diabaikan gitu Dicuekin ya. iya jadi Iya. ya udah terenyuh aja gitu dengan lagu ya mencetak lagu kalau enggak jadi
Ya puji-pujian ntar sampai nangis-nangis Nah, gitu. dari umur 16 berarti sampai umur 34. 34 terakhir sampai sih. 34. Itu lu udah nikah, udah punya anak. Udah. Oh iya. Terus akhirnya 34 baru kembali gitu. Pulang ke Fitra. Pulang ke Fitra. Gitu. Iya karena ya lagi-lagi karena masalah keluarga. Jadi emang keluarga tuh penting banget sih kok. Maksud aku keluarga tuh penting banget buat faktor ya itu untuk Mama masih ada kan? Mama masih ada. Mama masih Kristen sampai sekarang. Masih. Oh. Ya kalau mama ya kayak hari Kamis gitu. Kalau ini hari Kamis nih aku nggak bisa. Mamaku komsel. Oh, komsel. Gak bisa Keras diganggu. kok, keras. Gak bisa diganggu. Nah, sama suami pisah atau gimana? Bisa. Bisa. Alhamdulillah udah selesai. Udah selesai. Udah. Nah, ini sekalian cerita ya. Ini kan berarti kan Ria bersahadat di sini. Setelah itu berapa bulan kemudian ngurus perceraian kan ya? Iya. Tapi itu waktu itu sudah pisah sama suami. Udah hampir 2 2 tahun. Udah Ya. hampir 2 tahun. Setelah bersahadat di sini, terus berapa bulan kemudian mengurus perceraian. Ya. Kita bantu kan? Iya, Ya, betul. pengacara dari kita diurusin sampai selesai. Sampai selesai. Berapa alhamdulillah. lama waktu itu? Ngurus perceraian itu? Cepet loh. Sebulan ya. Sebulan? 4 kali kan 3 kali pengiriman seminggu. Tapi maksudnya prosesnya itu ada 3 bulanan lah ya. Oh prosesnya. Mulai dari Dari nol. Oh, 3 nol, bulan. iya 3 bulan 4 bulan lah ya. 3 bulan 4 bulan. Sudah selesai. Sekarang akta sudah keluar berarti. Udah tinggal sekarang tinggal Tinggal ambil ngambil. aja. Alhamdulillah. Ya, jadi kita juga menyediakan bantuan hukum. Iya. Orang-orang seperti Ria yang baru masuk Islam butuh bantuan hukum kita sediain. Iya. Ya kan? Terus juga merasakan bantuan dari kita untuk guru privat kan? Betul Iya betul sekali. itu sangat penting banget kok. Keren Sangat membantu nggak? Sangat membantu banget. Tapi kan ya dia kan dulunya pernah muslim. Mhm. Jadi ketika belajar guru privat mah cepet dong berarti dong. Ya Susah juga kok. alhamdulillahnya Oh, malah iya susah? paling Susah juga mengenali awalnya. hurufnya iya paling ada beberapa yang lupa gitu ya. Heeh. Oh, oke. Karena udah Kelibet-kelibet ya. Iya bener. Malah ini Ketuker-tuker. kalau di kita yayasan itu kan program untuk ngirim guru ngaji itu kan sebenarnya cuma 3 bulan. Oh iya. Ini berapa bulan udah? 8 bulan ada kali. Dari bulan apa inget gak? Agustus. Agustus. Dari bulan Agustus sampai sekarang. Iya Agustus akhir. Harusnya hari ini ngaji nih kok. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Udah 8 bulan. Oh udah kelewatan nih berarti nih. Ketulusan. Tapi Masya Allah sekarang ternyata udah hafal berapa surat? Aku udah ya lupa berapa surat Dari ya. Anas Dari ya? surat Anas sampai sekarang udah Mundur. masuk Al-Bayyinah Oh, ayat ke baru satu nih yang ya aku berarti hafal. juz amma nih ya berarti ya. Iya. Waduh dari Anas sampai Al-Bayyinah. Iya, ini Udah baru hafal masuk semua? baru masuk Al-Bayyinah Wih keren ya. gitu. Keren loh. Karena ketelepasan harusnya 3 bulan udah 8 bulan nih. Iya, aku nggak Tapi tahu gak apa-apa, soalnya. gak apa-apa. Nih, kalau bacaan Qur'annya tambah bagus, kalau hafalannya tambah banyak, guru privat kita terusin. Ih, alhamdulillah. Bener, kita terusin, bener. Kalau nggak berprogres baru kita tarik. Iya. Tapi kalau progresnya bagus kayak Ria, malah kita terusin. Nggak apa-apa. Niatnya bagus ya dia kok. Nah, Kuat baca Quran. ya, jadi alhamdulillah. Nah, sekarang kita geser dikit nih ceritanya nih. Oke. Setelah bersahadat, ngadepin apa gitu. Waduh. Waduh itu berat. Di kantor gimana, di rumah gimana gitu. Masih tinggal sama mama? Masih, Masih. alhamdulillah. Terus setelah sahadat langsung kasih tau mamanya atau gimana? Belum, enggak. Enggak dong, Oh, itu prosesnya panjang kok. Enggak. Enggak sampai panjang 10 banget. hari lah. Sebulan lah ya. Sebulan dong. Iya. Sebulan baru masuk. Sebulan Iya, itu. iya. Karena kan kebetulan waktu aku di sini kan aku lagi halangan juga kan. Sampai nunggu selesai, akhirnya ya pas mandi wajib pun aku lihat video gitu, tutorial apa sih doanya. Yang penting niatnya gitu. Ya. Kayak aku nggak sabar pengen pegang yang Al-Quran dari Koko tuh. Mushaf ya. Iya mushafnya tuh pengen aku lihat gitu. Apa sih ini gimana sih gitu. Terus ya kan ada ikro juga tuh. Ya. Terus udah ya Ya udah. kalau lagi halangan mau baca ikro nggak apa-apa kali. Oh iya kan aku nggak tahu. Ya nggak boleh mushaf Quran. Baca Quran di HP kalau lagi halangan nggak apa-apa. Nah ini pas udah dikasih tahu ya itu kan awal-awal. Oke. Masih nggak tahu. Terus setelah itu 10 hari baru ngasih tau mamanya. Sebulan. Sebulan. Sebulan lah. Itu pun kayak kan Itu ke gap. itu pun gara-gara Kegep. ketahuan gitu. Oh. Tidak sengaja ketahuan. Ketawanya lagi sholat. Iya. Oh, Lagi sholat. sholat gue. Terus diapain? Reaksi mama gimana? Diem awalnya. Tapi mamaku tuh tipe yang nyimpen tapi kesel gitu. Oh, jadi Tipenya- ngediemin. Iya ngediemin. Oh. Ngediemin terus kesel tapi marahnya tuh nggak langsung diungkapin sama dia tuh. Mamaku tuh tipe yang mendem orangnya. Berapa lama? Namanya diemin. Mamaku diemin ya
ada kali semingguan lebih lah. Waduh. Apalagi dia datang gue dijutekin dia. Habis. Waduh. Habis. apalagi datang nggak bawa martabak lagi. Lu Jangan sih, kan gak bawa martabak kayak Nggak tahu bawa diri lu, makanan Pin. aja dijutekin ya. nggak Lu tahu bawa makanan diri juga datang nggak bawa martabak sih. Iya dijutekin dia. Habis kok habis pokoknya lah. Mantap lah. Nggak diotakin. Karena pertama-tama pas udah selesai mandi wajib aku akhirnya bisa belajar sholat gitu ya. Yang dia kan dapat buku dari Koko juga kan tuntunan sholat, terus masih hafal gak doa iftitah segala macam kata dia. Terus ya udah aku coba baca-baca, hafalin udah hafal. Nah pas waktu itu mau sholat subuh, aku bingung gue sholat subuh di mana, ntar kalau di rumah emak gue bangun mateng deh, gue bilang gitu ke dia. Akhirnya aku subuh ke masjid kok. Jangan kemana. Mamanya tahu nggak? Enggak. tahu. Jadi Oh, aku nggak bangun tahu. subuh, aku pakai kerudung dari keluar rumah, aku Lu kemarin dari pintu depan apa dari jendela? Depan. Tiap hari. Tiap hari Tiap sebulan. hari. Iya sama hampir Di sebulan. kantor juga sama kok. Loh, tiap hari mamanya nggak tahu. Enggak tahu. Nggak tahu. Jadi aku pokoknya subuh itu aku bangun pokoknya bener-bener 1 jam sebelum subuh. Jadi tuh udah Oh. prepare, udah maksudnya mandi. bersih-bersih gitu ya, akhirnya jalan ke Pura-pura masjid. nyapu halaman gitu. pas aja lu kabur gitu. Udah mau azan itu aku kabur. Masjid itu lumayan jauh soalnya. Oh, Di rumahku itu jalan kaki atau naik motor? 10 menit apa 5 menit ya? 10 menit ya? Oh jalan kaki 15 menitan lah. Emang iya? Nggak tahu aku Lumayan, gitu. Jalan kaki pada motor ke Jalan masjid? kaki kok. Oh, jalan kaki. Jalan kaki. Jadi aku jalan Biar pelan-pelan. nggak ketahuan kalau motor nyala kan ketahuan kok. Iya, jadi karena rumah aku masuk gang kan berisik gitu. Walaupun aku dorong dulu ke depan, PR banget. iya PR Selama banget gitu. berapa lama begitu? Sebulan. Kurang lebih sebulan lah. Sebulan. Di kantor juga sama kayak gitu. Aku nggak pernah sholat di kantor. Aku sholat tuh kadang di musola. Sebelah kan ada pom bensin. Aku ke musola sebelah. ke di situ, di pom bensin? Iya. Istirahat aku sama dia ke masjid di belakang gitu. Kita keluar. Kayak gitu. Jadi aku berasa kayak kucing-kucingan yang dia selalu bilang, udah sih lu kan ibadah ketemu Tuhan, ya ketemu Allah gitu, lu ngapain sih ngumpet-ngumpet, udah biarin aja lah, kalau ketahuan aja, kenapa, akidah orang masing-masing Lu gitu. tau nggak? Langkah kaki lu setiap kali lu jalan dari rumah lu ke masjid itu ada hitungannya itu. Betul. Oh, jangan salah. Langkah kaki lu dari kantor ke musola di SPBU itu juga dihitung. Betul sekali. Iya tiap udah waktunya aku ntar dulu ya bentar, lihat-lihat dulu gitu. Kalau udah asar tuh aku pas pulang, jadi pulang langsung tenggok ke musola sebelah gitu. Akhirnya setelah mama tahu, Pas udahlah nggak apa-apa lah, gue sholat di rumah aja. Capek juga maksudnya kalau ke masjid. juga. Iya kalau ke masjid nanti lama lagi gitu. Aku mesti kan anakku takutnya rewel apa gimana, ntar mamaku malah marah gitu. Ya udahlah biarin aja lah mau gimana. akhirnya dia ngomong sama mama. Nggak, aku sholat isya aja udah. Oh, langsung sholat. Iya. Pas aku lagi zikir udah sampai alhamdulillah, mamaku keluar dari kamar. Terus? Keluar Tanya. ngelewatin aku gitu. Enggak, dia cuma bingung kali ya. Ini anak gue ngapain? Ngapain dia? Ini lagi nyari duit hilang jatuh di bawah. Ya kan pakai mukena Oh, iya ya. pakai mukena ya. Iya kan pakai mukena ya. Siapa udah ngomong kan cuma itu. Akhirnya lu ditegur Iya. duluan apa lu ngomong duluan sama mama? Akhirnya aku ngomong karena mamaku ceritalah ke temen-temennya. Oh. Ceritalah ke temen-temennya. Tapi salah ceritanya Tapi salah. salah ceritanya Salahnya? karena Ke teman muslim. temen-temennya Oh, muslim ya semua. salah. Loh, kok malah nyokap lu cerita ke teman muslim gimana? Dia kesel kali ya. Anak gue mungkin masuk Islam kan gara-gara cowoknya nih gini gitu. Oh. Ya, secara temennya kan muslim ya, seneng gitu. Iya, Yang ada iya. seneng kali mungkin ya, aku juga nggak tahu. Ya tiba-tiba ada salah satu temennya gitu, ya lu seriusan udah muslim gitu, udah sholat. Iya tante lagi proses belajar, aku bilang alhamdulillah enggak mamaku bilangin lu gara-gara cowok. Tapi ya udahlah kalau emang itu, tapi yang penting hati lu yang ini apa biar istiqomah. Ya. Udah lu kalau bisa lu ngomong sama mama lu. Ya. Iya, betul. Jangan lu diem-diem aja gitu. Iya. Betul. Ya udahlah akhirnya iya tante ntar coba ngomong. Iya karena mama lu pikirnya iya lu gara-gara cowok kayak gitu. Takutnya lu sama orang tua apa takutnya lu dimainin apa gimana gitu-gitu lah. Akhirnya momen lah dia lagi sendirian di kamar, ya udah aku samperin lah. Iya. Aku minta maaf sampai nangis-nangis lah aku ya minta maaf ya sekarang belajar lagi gitu ya mau ya belajar nih gitu
belajar sholat, belajar ngaji. Tapi kan nyokap lo tahu dulunya lu dari kecil sampai umur 16 muslim. Itu dia masalahnya, aku juga bingung kenapa tiba-tiba mama marah gitu. Lah iya. Si ibu kandungku tuh marah gitu karena dia ngerasa Nggak, karena nggak ada nganterin ke Nggak, gereja kok, kali. Enggak, karena dia emang rajin gereja juga kok. sendiri-sendiri. Rajin Iya. juga gereja, rajin dia. Iya, aku kan kebetulan masuk tim drama Oh. di Main rajin gerejaku. Jadi setiap kalau udah Natal, Paskah itu udah momennya lah kita latihan. Di kantor juga nih. sama kok. Iya. Ada drama juga ikut. Iya nih, dia Lu kalau ngajin drama acara. jadi apa? Jadi siapa? Jadi Maria. Iya itu pertama-tama ya aku berapa tahun memerankan sebagai Maria gitu. Iya. Ya sekarang jadi Maria beneran kan? Iya, Maria Ya beneran. Allah, pakai Mentang-mentang tudung, pakai namanya tudung. Maria. Enggak dibotakin lagi. Kalau dulu kan cuma kalau dulu kan cuma pura-pura kan. Sekarang Iya. udah beneran nih gitu. Dulu waktu meranin Maria pakai hijab nggak? Iya pakai Nah, dong. iya. Masih ada fotonya padahal. Iya masih ada fotonya padahal aku jadi Maria. Ya Allah. Terus akhirnya nyokap lu nerima. Mamaku bilang ya lu ya gue sedih gitu. Maksudnya kan anak tinggal lu doang Ri. Kenapa maksudnya lu begini? Oh itu adek lu udah meninggal ya? berarti Iya, ya? udah meninggal udah lama. Adik aku meninggal 2020 awal. Oh 2020. Januari ya. Hmm. Jadi mamaku tuh sedih. Waktu adek lu masuk Islam, mama lu gimana? Itu dia tuh. Ya dia kecewa tapi kan nggak bisa ngapa-ngapain. apa-apa. Iya. Tapi ya itu maksudnya adik aku masuk Islam ya pas anaknya lahir, anaknya dibawa sekolah minggu sama mamaku. Oh Allah. namanya dia ngasih lagi nih kok. Ya namanya aku yang ngasih. Berarti ponakan lu yang kasih nama? Namanya Iya. Kristen banget kok. Siapa? Mozart ya Yeskiel Immanuel. Mantap banget. Yeskiel. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yeskiel enggak apa-apa. Yeskiel bagus tauhidnya. Oh iya. Oh, iya dong. Oh, lu kalau baca Yeskiel cakep tauhidnya. Oke. Kalau Masih orang masuk tauhid fasik, berarti. Iya. Yeskiel 18 ayat 21 gue inget nih. Kalau orang fasik bertobat dan melakukan ketetapan Allah dan melakukan keadilan dan kebenaran, dia pasti hidup. Tuh, Yeskiel 18:21. Lu ingetin tuh. Boleh. Karena seponakan aku sempet kenapa sih aku namanya Yeskiel gitu. Ngedumel sendiri. Pas udah SD udah gede gitu. Terus Ya mau gimana? Emang gak bisa ganti nama apa kata dia? nggak Muhammad apa-apa bilang bagus gitu. Muhammad Yeskiel kayak kata dia gitu paling kan ada Muhammadnya gitu. Oh, Muhammad. Iya. Terus kayak ya udah akhirnya ya mau gimana gitu. Maksudnya kalau itu kan adik aku ya udah pilihan hidup dia. Nyokap lu jadi cuman merasa sendiri gitu loh ya. Iya karena sekarang dia pikir kalau nanti gue mati gimana Ri? Itu siapa yang iniin doain Gampang. gue. Gampang. Lu bilang sama mama lu gini, "Ma, kalau nanti mati mau didoain sama Ria, mama masuk Islam dulu." Kamu gak ngomong gitu cuman. Harusnya ngomong gitu. Aku gak bilang gitu karena udah panik juga ya kan. Adik. Karena dia udah nangis kok, Iya. udah segukan karena mungkin mikirin ya nanti gue mati gimana, siapa yang doain gue. Mati dikubur mah gitu. Iya, aku bilang kan, iya kalau mau didoain sama orang gereja nggak apa-apa, ntar ya panggilin aku bilang Dia gitu. ngomong gitu kok. Iya mau, ya udah mau gimana ya kok, karena kalau aku bilang ya udah ikut aku aja gitu, yang ada tambah mewek lah dia. Enggak, pelan-pelan lah. Iya. Gimana caranya kan Ria yang paling tahu lah. Betul. Nah, Betul. Iya makanya sekarang paling harus berani ngomong. Mah, mau nggak kita sesorga? Mau. Kalau mau, udah. Sadat. Gitu dong. boleh nanti dicoba. Karena sekarang aku masih menunjukkan ya perubahan sikap dulu, Iya. karena biar mamaku lihat dulu Iya. gimana. Karena saat dia komsel aku pernah beberapa kali nguping gitu komselnya dia, yang aku didoain juga sama. Oh, lu didoain. Iya. Jadi kan aku, Terus? aduh ya mamaku mungkin apa hatinya gimana, apa gimana aku nggak tahu Ya ya. kita harus paham juga Iya. perasaan orang tua. Ya. Betul sekali. Ntar kalau aku ajakin jadi ditambah shock deh. Ya, ya, ya pelan-pelan. Tapi yang paling tahu sifat mama gimana kan Ria sendiri. Iya, Yang paling tahu waktunya paling bagus kapan ya Ria juga. iya, betul. Yang penting Ria harus bisa ngambil hatinya mama. Iya, ini lagi proses juga. Lu juga kalau datang bawa martabak dong. Bawa kok. Waduh. Bawa karang muda. Bawa, Tapi bawa udah dah. jutekin. Tapi Tapi udah mulai mau udah, sejauh. udah. Iya. Ya mudah-mudahan ya. Iya, amin. Kita nggak pernah tahu kan. Yang mengizinkan orang jadi orang beriman kan Allah juga. Iya, betul. Yang paling berhak membolak-balikan hati manusia kan juga Allah. Betul kok. Nah udah serahin ke Allah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Senang sekali saya sekarang lagi nyoba-nyobain sarung yang keren. Sarung ini keren. Sarung ini harganya terjangkau tapi enak banget dipakainya ya. Kalau kata orang Jawa silir, itu adem gitu ya. Sarung ini adalah sarung dari produksi BHS Tech yang tipenya adalah tipe Atlas. Nah, ini sarung-sarung dari BHS Tech. Banyak tipenya, banyak modelnya, banyak motifnya. Harganya terjangkau dan wah mantap dipakainya. Yang saya pakai ini adalah yang sarung Atlas favorit. Nah, ya ini dia isinya. Motifnya banyak, ya warnanya banyak, harga terjangkau dan enak bener dipakainya. Nah, sekarang BHS Tech, waduh, punya program yang keren sama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Apa itu? Programnya adalah program wakaf sarung. Wakaf kok sarung? Nah, buat teman-teman yang ingin mewakafkan sarung ya, bisa mengirimkan ke kita di YPM At-Tauhid Penjualan dengan nomor rekening BSI nomornya 1188888 ya, atas nama YPM At-Tauhid Penjualan. Saya ulang, BSI nomor 1188888 atas nama YPM At-Tauhid Penjualan. Setiap wakaf yang masuk ke rekening di YPM At-Tauhid akan kita belikan sarung ke BHS Tech, kemudian akan kita sebarkan ke masjid-masjid yang membutuhkan sarung supaya kaum muslimin yang sholat di masjid tersebut bisa pakai sarung, bisa bermanfaat buat kaum muslimin yang sholat di masjid-masjid, juga bisa menjadi amal jariah buat teman-teman ya. Keren kan programnya kan? Nah, jangan lupa catat nomor rekeningnya, harganya. Nah, harga satu sarung itu harganya Rp75.000. Rp75.000 sekarang kalau ngopi di mall juga mungkin masih kurang ya. Tapi kalau kita alihkan ke wakaf sarung bisa berguna buat yang mau sholat, sehingga bisa jadi amal jariah buat teman-teman. Keren kan programnya kan? Nah, jadi jangan lupa yang mau mengirimkan wakaf sarung ke nomor rekening yang tadi saya sebutkan, kerjasama antara BHS Tech dan Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Oke, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top. Kan ya itu akhirnya aku mulai yang baca Al-Baqarah dari ininya artinya dulu gitu, apa sih, tentang apa sih gitu. Ya karena itu ya Allah kan memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan itu Selama mama kita masih hidup, kita boleh doain supaya menjemput hidayah atau dapat hidayah. iya kok. Nanti kalau udah nggak ada malah nggak boleh doain. Iya, stop. Nggak boleh. Kalau udah nggak ada, selama masih ada lu harus kencang doain. Oh gitu. Masalah dikabulin nggak dikabulin tuh urusan Allah. Oh, Gitu. Iya. Nah terus